kasihnya kepadaku dicurahkan di Golgota, darahnya yang kudus. Ku kasihi Yesus, Tuhan penebusku. Cinta Yesus karena Dia Tuhanku. Sakap di debatatai binar baga-baga nasikop di Yesus Kristus si anak ni debata. Holong dorohaku di Tuhan Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhaki. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat-Mu yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada hari ini Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, dari 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 saya akan membacakan untuk kita. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita sudah mengerti, sering membaca, mendengar khotbah, dan menerima, memahami apa yang menjadi intisari dari setiap pengajaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inti dari pengajaran dan juga inti dari hukum Taurat, dari Taurat pertama sampai Taurat ke-10, inti dari pengajaran Tuhan Yesus, inti dari pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Allah datang hadir di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita ini, sebagai orang Kristen, kita tentu telah mengalami betapa dahsyatnya kasih Allah tersebut. Betapa besarnya kasih Allah tersebut. The power of love. Kekuatan kasih mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan setiap orang percaya. Kekuatan kasih, the power of love, hadir dalam kehidupan setiap orang. Kehidupan setiap orang di mana dan dalam situasi kondisi apapun, kasih itu mengalir dan berkuasa dan dahsyat dan hadir sehingga kita dimampukan. Sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tidak mampu dibenteng, dihentikan atau ditolak oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Oleh siapapun,
oleh kekuatan apapun, kasih Tuhan akan selalu mengalir. Dia digambarkan seperti air dari tempat tinggi yang selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Air itu akan tetap mengalir dan mengalir dan mengalir dan menyingkirkan apa yang menjadi penghambat baginya. Kasih Allah begitu luar biasa. Kasih Allah tertuju bagi anak-anaknya. Kasih Allah mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan setiap umatnya dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita hadapi. Kasih Allah itu begitu nyata. Allah turun ke bumi dalam Yesus Kristus. Itu beritanya. Dan itulah yang nyata. Dan itulah yang sesungguhnya. Dosa, ancaman, kematian, intimidasi, cercaan tidak pernah menghalangi kasih Allah itu nyata. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan banyak mujizat, dia berkhotbah, mengajar dengan penuh hikmat, dengan penuh roh, tetapi ada banyak yang mentertawakannya, yang menolaknya. Tapi kasih Allah tetap mengalir. Tapi Tuhan Yesus tetap bekerja, Yesus tetap melayani. Yesus bahkan memikul salib. Dia tergantung antara bumi dan langit. Dia dihina, dicerca, tapi Yesus tidak pernah mundur. Yesus tidak pernah kalah. Yesus mau mengambil beban tersebut. Yesus mau mengangkat beban hidup manusia itu. Dan dia memikul sendiri. Supaya setiap orang selamat. Supaya dunia ini selamat. Kehadiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini bukan menghakimi, bukan menghancurkan dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini dan memberikan sesuatu kepastian Bapak Ibu Saudara bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang percaya. Kepastiannya apa? Kepastiannya adalah masa depan kita yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah Yesus hadir datang ke tengah-tengah dunia ini. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah itu begitu luar biasa, menyentuh hidup dan kehidupan setiap orang yang boleh datang kepadanya, yang boleh berseru kepadanya, yang menghadapi setiap persoalan-persoalan, yang menghadapi setiap kesulitan-kesulitan, yang menghadapi setiap masalah-masalah. Solusinya adalah Yesus Kristus. Jalan keluarnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga panggilan daripada Tuhan Yesus Kristus harus kita dengar, harus kita renungkan. Datanglah kepada Tuhan, karena Dialah Juru Selamat. Datanglah kepada Tuhan, karena di dalamnya ada kepastian. Datanglah kepada Tuhan, karena di dalamnya ada solusi yang luar biasa. Karena Dia adalah kasih. Karena Dia adalah penuh kasih. Datanglah kepadanya. Ketika saudara sedang sakit, ketika saudara sedang bergumul, apapun masalah saudara hari ini, datanglah kepadanya. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mengampuni dosa. Dia melenyapkan segala sakit penyakit. Dia melumpuhkan segala kelemahan-kelemahan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa si iblis yang mencoba merasuki kita, yang mencoba menghancurkan hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semangatlah dalam Tuhan, andalkan kuasanya dan terima kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan ini. Firman-Mu telah menyapa kami masing-masing. Bahwa Engkau mengingatkan kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Dan kasih-Mu itu mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu dalam setiap napas kehidupan kami, terlebih dalam menghadapi badai virus COVID-19 ini yang masih merajalela dan masih sangat tinggi penyebarannya. Kami berdoa, pulihkan kami, pulihkan warga jemaat-Mu, pulihkan bangsa dan negara ini, pulihkan dunia ini, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau juga mengasihi dunia ini. Engkau datang bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghakimi, tetapi Engkau datang Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan dunia ini dan memberi masa depan jaminan, yaitu hidup yang kekal bagi setiap orang percaya.
yang mendengarkan firman-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami, situasi kondisi yang mereka hadapi, jadilah mereka semangat, jadilah mereka terberkati, jadilah mereka semakin yakin dan semakin teguh. Yang sakit Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Semangat selalu di dalam Tuhan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Horas. Holong doro aku di Tuhan Yesus, holong roh aku di Yesus Tuhan.